berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan atas rahmat perlindungan yang Kau berikan kepada kami hingga kami dapat tiba di hari yang baru ini dengan penuh sukacita dan dengan tubuh yang sehat dan sukacita daripadamu. Kiranya itulah yang menghantarkan kami untuk dapat bekerja mengawali segala aktivitas kami dengan baik. Tuhan, kami akan awali segala aktivitas dan pekerjaan kami dalam satu hari penuh ini dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan buka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menyambut setiap pesan firman-Mu menjadi pedoman yang memberikan tuntunan jalan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-8. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hati dan pikiran kita adalah bahagian organ tubuh yang sangat berpengaruh dan sangat menentukan dalam perjalanan kehidupan kita. Sebab apa yang kita pikirkan itu dapat mempengaruhi sikap, perkataan, dan tindakan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kehidupan yang penuh dengan gangguan dan godaan, sangat mudah bagi kita untuk tergoda oleh hal-hal yang negatif. Jika pikiran kita tergoda dengan lingkungan yang tidak baik, maka itu akan membentuk perilaku kita. Pikirat tado na menggerakkan perilaku. Molo sega pikiran, molo negatif pikiran, sega manang pangalaho atau perilaku. Molo sega perilaku, sega matong ngulu di tonga-tonga di masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita membuang segala pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran kotor yang merusak dan yang menghancurkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman ini memanggil kita untuk terus membaharui kehidupan kita, hati dan pikiran termasuk di dalamnya. Kita harus membuang segala pikiran yang tertuju kepada keinginan untuk melakukan pembalasan kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Kita juga harus meninggalkan pikiran yang membuat kita takut kepada orang lain. Kita juga harus meninggalkan pikiran yang membuat kita menyakiti hati orang lain oleh sikap dan perilaku kita. Kita harus membuang pikiran-pikiran yang negatif kepada mereka yang pernah mengkritik dan yang pernah menegur kita. Dengan ini, biarlah perkataan dan pikiran kita itu harus diarahkan kepada kata-kata dan pikiran yang berkenan untuk didengar oleh Allah. Nats firman ini jelas mengajak kita untuk menjaga hati dan pikiran kita, serta fokus pada hal-hal yang positif dan yang benar. Sebab dengan menjaga hati dan pikiran, serta perbuatan maupun tindakan kita, hal ini akan sangat menentukan sukacita dan ketentraman kebaikan seluruh kehidupan kita. Hal ini dapat menjadi jalan bagi kita, sama seperti yang ditekankan oleh Rasul Paulus, di mana dia mengatakan bahwa kita harus merenungkan dan terus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan yang bermanfaat untuk menuntun kita kepada hal-hal yang benar, hal yang mulia, yang adil, yang suci, kepada hal-hal yang manis dan sedap didengar, yang membawa kedamaian, kebahagiaan, dan keharmonisan serta kerukunan. Firman Tuhan yang kita dengar itu bukanlah ditujukan hanya untuk didengar atau dilupakan, dan juga bukan hanya untuk dibaca atau dihafal, melainkan jelas firman itu ditujukan agar kita mampu menghidupinya
dan kita mampu mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab firman Tuhan itu berguna dan akan mengubah kita dan akan mengubah dunia bila kita mau melakukannya dan mau mempraktikkannya. Itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan oleh firman yang telah Engkau berikan kepada kami, mengingatkan kami agar kami tetap menjaga hati dan pikiran kami, agar pikiran kami senantiasa kami arahkan kepada hal-hal yang mulia, yang suci, yang baik, segala kebajikan dan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu. Biarlah ini Tuhan menjadi pedoman bagi kami agar kami seturut hidup dalam kehendak seperti apa yang Engkau kehendaki. Biarlah pikiran kami ditundukkan di dalam pikiran-Mu ya Bapa, di mana dengan ini kami boleh menjadi alat-Mu, kami boleh menjadi jalan bagi kehendak-Mu di dalam segala sesuatu apapun yang Engkau inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa, firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan, tanamkanlah itu di dalam hati kami. Mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat terus menghayati dan merenungkannya, agar kami benar-benar sungguh dapat hidup dan mengalami kuasa firman dan kasih-Mu. Dengan ini kami boleh mampu Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup, memberitakan segala rahmat-Mu, menjadikan hidup kami menjadi perkenaan bagi kehendak-Mu yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan bagi seluruh umat-Mu. Tuhan, ini doa kami. Kami juga tidak lupa memohon ya Tuhan di dalam doa kami. Engkaulah ya Tuhan yang menjaga, memelihara, menyertai seluruh jemaat kami. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhannya dan Engkau senantiasa yang menguatkan imannya. Engkau senantiasa ya Tuhan yang menaburkan firman-Mu agar firman-Mu menjadi pelita bagi kami dalam segala tindak tanduk perbuatan dan tutur kata kami, dalam interaksi kami dengan satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi harta yang berharga bagi kami, yang senantiasa mampu kami andalkan, yang senantiasa kami mampu ingat, sehingga firman-Mu menjadi perisai penolong untuk dalam langkah apapun, pilihan-pilihan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa kepada jemaat-Mu yang pada hari ini sedang di dalam perawatan atau di dalam kondisi kurang sehat atau dalam kondisi dalam keadaan sakit. Engkau yang memberikan kesembuhan. Engkau adalah tabib yang agung. Engkau memberikan kekuatan bagi tubuhnya untuk membuat tubuhnya bugar kembali, prima kembali, segar kembali ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mampu memberikan itu semua untuk dapat memberikan sukacita dalam kesembuhan kepada jemaat kami. Kami juga berdoa ya Tuhan kepada jemaat kami yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Engkau yang menambahkan berkat-berkat dan sukacita kepada keluarga. Engkau menambahkan iman yang teguh kepada keluarga, hati yang penuh syukur, dan senantiasa dapat menghayati setiap peran penyertaan-Mu bagi kehidupan mereka. Biarlah mereka senantiasa Tuhan bersukacita, memuji memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya Perlindungan Marpaung, motivator dari Maastricht, Nederland, mengundang semua ruas HKBP Cijantung, dari sekolah minggu, remaja, naposo bulung, dewasa hingga lansia. Kita bersama-sama menghadiri family gathering yang akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 di Rumah Perubahan. Kita akan kupas tuntas bagaimana motivasi kita untuk terus memperbaharui diri,
proses transformasi dan tentu bersuka cita dengan sesama keluarga Ruas HKBP Cijantung ini. Sampai jumpa, Moliate, Shalom.